wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, takkan pernah tinggalkanku. Haleluya, sungguh ku bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau bersyukur atas karunia-Mu yang Kau limpahkan Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu
kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin pagi hari ini adalah satu pagi yang luar biasa ya. Ya, saya mengatakan luar biasa karena saya memang menyadari bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang sama dengan saya menyadari itu, tapi ada juga yang enggak menyadari itu. Mungkin karena hari ini ada masalah yang belum terselesaikan. Atau mungkin ada pergumulan hidup yang belum terselesaikan. Tapi enggak apa-apa, kalau saudara diberi kesempatan sampai detik ini ada. Sama seperti saya, tetap ada. Berarti saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Hari kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-17. Saya ingin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sekarang sedang mengikuti renungan pagi ini untuk kita sama-sama memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan, ayat pertama sampai yang ketiga. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berkatalah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Haruslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan cerita yang enggak asing bagi kita. Satu peristiwa yang nyata, yang pernah terjadi, yang dialami oleh umat Tuhan atau bangsa Israel. Saudara, kalau di awal tadi saya menyapa saudara. Saudara dan saya ada sebagaimana sekarang ada. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita ini bukanlah satu kebetulan. Keberadaan kita ini adalah masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin saya dan saudara belum menyadari itu. Saya juga tidak tahu
1 jam ke depan akan terjadi apa? Saya akan mengalami apa? 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan? Bahkan sepanjang hari ini saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah sekarang saya diberikan anugerah sama Tuhan. Saya diberikan kemurahan Tuhan untuk saya tetap bisa beraktivitas. Sama seperti saudara. Kita sama-sama punya kesempatan untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dalam menanggapi keluar biasaan sesuatu yang kita alami, maka memang ada banyak perbedaan. Yaitu sah-sah aja ya. Ada orang yang mengatakannya biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang benar-benar memahami bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena memang orang tersebut, atau yang lebih pasnya saya tadi yang mengatakan, saya merasa luar biasa. Kenapa? Saya menyadari bahwa memang hari ini luar biasa buat saya. Kenapa? Beberapa hari yang lalu saya nih nggak enak badan, saudara. Ya orang bilang flu lah gitu ya. Dan saudara mungkin pernah mengalami hal yang seperti yang alami. Flu nggak enak lah, walaupun mungkin bukan penyakit yang menakutkan, tapi nggak enak lah. Nggak nyaman, buat makan juga nggak enak gitu. Dan bahkan itu membuat sukacita saya juga agak terganggu, kebahagiaan saya juga terganggu. Beda dengan sekarang. Ketika saya sehat, saya merasakan sesuatu yang lebih dari hari yang ketika saya mengalami sakit, keadaan yang nggak baik. Makanya saya tadi katakan sah-sah saja. Ada orang yang ketika tidak menyadari hari ini adalah hari yang terbaik, karena fokusnya adalah pada persoalan yang sedang dipikirkan. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, yang memang Tuhan nyatakan sekarang, maka pemikiran kita akan berbeda dan itu mempengaruhi aktivitas kita. Bukan berarti kalau saya ngomong hari ini adalah hari yang baik buat saya, berarti 100% baik. Ada juga hal-hal yang enggak baik yang sedang saya alami, tapi saya sedang tidak fokus ke sana. Saya hanya fokus kepada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Apakah hal-hal yang tidak baik itu juga diberikan oleh Tuhan? Yang pasti kalau menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik. Yang tidak baik itu diberikan oleh iblis. Hanya saja banyak orang yang salah menafsirkannya. Ya walaupun mungkin tafsirannya seperti mengarah kepada sesuatu yang sifatnya agak rohani gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Itu iman saya. Dan itu adalah sesuatu yang ditulis oleh firman Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan yang baik saja. Yang enggak baik, ya datang dari di luar Tuhan atau pilihan kita. Nah, kembali ke firman Tuhan. Umat Allah pernah mengalami sesuatu yang enggak baik. Kalau tadi di dalam Keluaran pasal 17 dikatakan bahwa mereka berada di satu tempat yang tidak ada air, atau di Masa dan Meriba. Satu tempat yang tidak ada air, saudara, itu sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kalau kita tidak minum berapa jam aja gitu ya, pasti kita akan merasa kehausan, kita akan merasa kering tenggorokan kita. Kita akan berusaha untuk
mencari air supaya melegakan tenggorokan kita. Dan itu sesuatu yang berharga. Air itu sesuatu yang berharga. Kalau sampai tidak ada, ini menjadi persoalan yang sangat-sangat serius. Karena kalau kita melihat apa yang dialami oleh umat Allah ini, mereka berada di padang gurun. Kalau saudara dan saya mungkin ada di Mojokerto, berada di satu ruangan, di rumah, ya mungkin tidak sepanik atau seheboh yang dialami oleh umat Allah ini. Mereka berada di padang gurun yang tidak ada air. Bayangkan saudara. Kalau kita berada di luar rumah jam 12 siang gitu ya, panas-panas terik gitu, berkeringat, haus. Saudara bisa bayangkan umat Allah waktu itu. Enggak ada air. Dalam kondisi yang kehausan. Itu kalau terus-menerus sampai tidak ketemu dengan air, sumber air, ya pasti mereka akan mengalami persoalan yang serius, bahkan bisa menuju kepada kematian. Berarti ini adalah masalah yang serius bagi umat Allah. Dan ada sesuatu yang mengagetkan kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh umat Allah. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang baik yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup mereka. Padahal ada banyak pengalaman umat Allah ketika mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir. Awal-awal mereka keluar dari Mesir, ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan yang sebenarnya cukup bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka fokus kepada persoalan tidak ada air. Sama saudara seperti yang saya tadi ungkapkan di awal. Hari ini kita bisa mengatakan bahwa saya bersyukur ini hari yang luar biasa buat saya. Mungkin hanya sebagian saja dari kita yang sedang menyadari bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Tapi sementara ada beberapa dari kita sebagai anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Mungkin kita sedang menghadapi hal yang sama seperti umat Allah ini. Kita berada di Meriba, kita berada di Masa, di mana tempat yang sedang kita hadapi adalah tempat yang penuh dengan masalah, hari yang penuh dengan masalah, pergumulan hidup. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang sekarang alami. Mungkin tidak sama. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan kita tetap memberikan sesuatu yang terbaik? Kalau saudara masih bisa mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang baik, saudara bisa menyadari bahwa hari ini adalah hari yang baik, maka saudara adalah anak Tuhan, umat Tuhan yang benar-benar tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara sampai detik ini. Tetapi kalau saudara justru sebaliknya, saudara fokus pada masalah saudara, persoalan hidup saudara, pergumulan hidup saudara, mungkin saudara sedang mengalami masalah keluarga, mungkin anak saudara sakit, istri atau suami saudara sedang mengalami gangguan kesehatan. Dan itu membuat saudara nggak fokus dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Maka saudara sama dalam cerita ini.
Coba kita perhatikan di dalam Keluaran tadi ya, pasal yang ke-17. Ayat yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua. Dikatakan demikian, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudara, seringkali persoalan hidup yang sedang kita hadapi itu membuat kita stres. Bahkan sampai kita bingung ya. Kita sampai tidak bisa mengatasi apa yang kita sedang hadapi. Seringkali kita ini menyalahkan si A, si B gitu ya. Nanti kalau ada hamba Tuhan atau pembimbing rohani saudara datang memberikan kekuatan, saudara gerundel, saudara mengatakan, iya kamu gak ngerti apa yang saya hadapi. Kamu cuma ngomong aja. Coba kalau kamu ngalami seperti yang saya alami. Kita memberikan argumen-argumen yang menurut kita bahwa beda antara kamu dan saya. Kenapa? Karena bagi orang yang menghadapi masalah, fokusnya adalah dia sedang menghadapi masalah yang perlu diselesaikan. Dia butuh jawaban, dia butuh solusi, dia butuh mujizat. Berbeda dengan orang yang tahu benar bahwa ada satu pengharapan di dalam Tuhan, ada jawaban walaupun mereka belum melihat mujizat itu. Saudara, tadi saya katakan hari ini adalah hari yang luar biasa bagi saya. Saya belum melihat sesuatu yang wah gitu ya. Kalau saya dapat tahu-tahu ada orang ngirim duit pada saat itu sesuatu yang wah gitu. Saya enggak ngalami apa-apa sih, ya biasa aja. Tetapi kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa? Karena saya merasa bahwa saya sedang menikmati kesehatan yang Tuhan sedang berikan dalam hidup saya. Sementara beberapa hari yang lalu, saya bangun, badan saya sakit semua. Saya tidak bisa merasakan sesuatu yang enak. Saya merasa kesakitan, saya tidak nyaman untuk makan sesuatu, gak punya gairah, lemas badan saya. Sebab itu saya bisa membedakan, saya bisa membandingkan hari ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika kita berada dalam kondisi yang seperti ini, sebenarnya tergantung fokus kita kemana. Kalau fokus kita kepada persoalan hidup kita akan melihat sesuatu yang gak baik. Dan apa yang bisa kita dapatkan ketika kita hanya menggerutu, ketika kita hanya bertengkar, kita berargumentasi, kita menunjukkan bukti ini, itu, dan sebagainya. Tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Ketika umat Tuhan mengalami ini, bahkan ada satu pernyataan yang keluar dari bibir mereka, kata-kata yang mencobai Tuhan. Mereka sudah menghakimi Tuhan dengan kata-kata, iya, Engkau membawa kami mati di padang gurun. Saudara, kalau kita lihat tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, bukan untuk mati. Tujuan Tuhan itu sempurna, tujuan Tuhan itu baik. Makanya kalau saudara bisa menyadari saudara ada sampai detik ini bersama dengan saya
Saudara harus ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tujuannya apa? Tuhan ingin supaya kita menikmati berkat Tuhan. Loh tapi sekarang loh Pak, saya ini ngalami sesuatu masalah. Pergumulan saya yang kemarin aja loh belum selesai. Ya makanya itu, kalau detik ini saudara masih ada, Tuhan akan menunjukkan bahwa persoalanmu akan selesai hari ini. Tapi saya belum melihat, iya. Sama, saya pun juga belum melihat sesuatu. Saudara lihat cerita ini. Umat Allah waktu itu kekurangan air, tidak ada air. Memang mereka belum melihat sesuatu. Tetapi Tuhan menunjukkan kalau mereka masih ada, masih bernafas, itu berarti Tuhan akan menunjukkan kepada mereka mujizat bagaimana air keluar dari gunung batu. Ini yang perlu saudara pahami. Kalau mereka sudah tidak bernafas, kalau mereka sudah mati, ya percuma. Mereka tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana munculnya air di batu. Oleh sebab itu mari, jangan kita menggerutu, jangan kita fokus pada masalah-masalah yang kita sedang hadapi sekarang. Saya tahu mungkin itu berat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara sedang di batas akhir. Saudara sudah jenuh mengharapkan pertolongan Tuhan. Sadari bahwa kalau hari ini saudara dan saya masih ada, itu berarti Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Saudara harus sabar. Jangan loyo. Jangan mulai mencobai Tuhan. Seperti umat Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau kita berkata tentang mencobai Tuhan, itu sebenarnya kita itu sedang meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Sebenarnya ini adalah trik daripada iblis, saudara. Coba kita buka di dalam Matius, yuk. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Matius 4 ayat 6 sampai 7, begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis membuat trik seperti ini. Iblis pengen mencobai Tuhan Allah. Harusnya kita memahami bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang sempurna dalam pekerjaannya. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Ini yang perlu saudara ketahui. Oleh sebab itu nggak usah kita mencobai Tuhan. Wah, saya bisa mati kalau begini terus. Wah, kalau ini
sampai begini terus sudah saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita sudah mulai memberi penilaian yang tidak seperti yang firman Tuhan katakan, kita sedang mencobai Tuhan. Kita sudah membatasi kuasa Tuhan. Saudara bayangkan kalau saudara jadi Tuhan, sebenarnya Tuhan ini sedang merancangkan hari ini saudara lepas dari persoalan saudara. Saudara ngalami mujizat, tapi saudara masih loyo, saudara masih maki-maki Tuhan, saudara masih mempersalahkan Tuhan, saudara mengatakan bahwa Tuhan sudah lupa dan sebagainya. Itu Tuhan sedih, saudara. Padahal Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Harusnya hari ini kita bersemangat. Kita bersyukur, oh saya diberi kesempatan Tuhan untuk bisa melek, buka mata kita. Kalau saudara saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuhnya, tapi saudara masih bisa melek, masih bisa baca firman Tuhan bersama dengan saya saat ini. Percayalah bahwa engkau akan sembuh hari ini. Engkau akan mengalami mujizat. Kalau engkau sekarang sedang dalam pergumulan yang belum selesai, saudara nggak tahu harus bagaimana, nggak apa-apa. Saya nggak tahu, saya menyelesaikan bagaimana ini masalahnya. Saya harus bagaimana, mungkin nggak ada trik-trik, nggak ada solusi yang saudara sedang terima. Masukan yang mungkin masuk dalam hidup saudara. Saudara harus bagaimana pagi hari ini? Enggak apa-apa. Yang penting saudara sadar, hari ini ada Tuhan bersama dengan saudara. Dan lihat, Tuhan akan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Saya juga enggak tahu gimana Tuhan menyelesaikannya. Coba saudara lihat di Masa dan Meriba ini. Umat Allah sedang berhadapan dengan gunung batu yang enggak ada air, yang kering. Tetapi ada Tuhan di situ. Dan endingnya bagaimana? Mereka tidak hanya menerima air, mereka bisa minum puas, tapi mereka juga menyaksikan mujizat Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikannya? Ini yang perlu saudara sadari. Gak penting saudara hari ini saudara mungkin gak punya trik-trik dalam menghadapi masalah saudara, gak apa-apa. Mungkin gak punya mentor dalam mendampingi saudara untuk menghadapi pergumulan hidup saudara. Atau mungkin saudara punya dokter khusus untuk menangani penyakit saudara. Mungkin semua sudah angkat tangan. Tidak apa-apa. Yang terpenting ada Yesus dalam hidup saudara. Amin. Dan lihat nanti cara Tuhan bekerja. Jangan putus asa. Jangan fokus pada persoalan saudara. Tapi fokuslah pada Tuhan hari ini. Bersyukur sama Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Walaupun mungkin saudara, tapi ada masalah. Gak apa-apa. Yang tidak baik, kalau ada Tuhan dijadikan baik. Amin. Saudara lihat ketika Yesus ada di dunia ini. Yang lumpuh berjalan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami persoalan diselesaikan. Bahkan yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, jangan fokus pada masalahnya. Tapi fokus pada sang pembuat mujizatnya. Yaitu Yesus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara fokus ada Yesus dalam hidup saudara. Sudah mau masalah apa saja, tenang aja. Banyak buktinya dalam firman Tuhan. Angin ribut,
ada Yesus, reda. Tidak usah pusing-pusing. Jalani aja hidup ini bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat hasilnya. Asal saudara juga berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya sama seperti dengan umat Allah ini. Walaupun sudah banyak pengalaman yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya, mereka lupa. Mereka sudah mengalami bagaimana mereka menyeberangi Laut Tiberau. Hanya gara-gara tidak ada air aja bingung sudah. Saudara, sampai detik ini saudara dan saya yakin kalau saudara lihat ke belakang pengalaman saudara dengan Tuhan, banyak kali pertolongan Tuhan berkali-kali saudara dan saya alami. Kalau sampai saat detik ini saudara mengalami masalah, gak usah khawatir, yang dulu-dulu aja diselesaikan kok sama Tuhan. Apalagi sekarang. Saya yakin Tuhan pasti selesaikan dengan caranya yang ajaib. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saudara gak perlu khawatir. Hari kita mulai hidup ini, pagi hari ini dengan penuh sukacita. Karena Dia Allah yang membuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari pagi hari ini kita sama-sama berdoa supaya saudara lebih semangat lagi dan saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan mujizat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk umat-Mu Tuhan. Yang menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit yang hari ini membutuhkan mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu sampai sekarang tetap berlaku. Dan biarlah Tuhan kami memiliki iman, percaya bahwa hari ini Tuhan kami diizinkan Tuhan untuk hidup, untuk melihat sesuatu yang terbaik yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu, kami menjadi alat kemuliaan-Mu, memberkati yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yalah sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kehidupan setiap umat-Mu, semuanya boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.